apa yang tadi disampaikan oleh pihak Kepala SPN. Silakan, Ibu. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan kepada anggota Komisi 3 DPR Pak Kepala, matiin dulu mic-nya. Yang telah diberikan kepada kami dan kepada Kepolisian Polda Jabar atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya memberikan sedikit kronologi, boleh Bapak? Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah ibu dari Valiano Boni Rafael. Saya ingin mempertanyakan hasil dari keputusan Kapolda Jabar pada saat saya mengambil anak saya paparan di SPN. Di situ anak saya dikatakan mengalami gangguan jiwa, NPD, psikopat dan psikopatik atau apa istilahnya, itu spesialis jiwa yang tahu. Sementara anak saya pernah dilakukan pemeriksaan oleh SPN Polda Jabar di Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar dan Rumah Sakit Muhammadiyah, di mana anak saya diperiksa di Poli Jiwa. Lalu saya menanyakan kepada pihak SPN dan Polda Jabar, saya pernah mengirimkan surat ke Polda Jabar di mana saya menanyakan hasil dari pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, tetapi tidak diberikan, di mana kami mengetahui bahwa hasilnya adalah sehat. Lalu saat anak kami keluar dari SPN, kami melakukan pemeriksaan di Biro Psikologi. Hasilnya berbeda dengan yang dipaparkan oleh SPN. Anak kami menderita NPD, psikopat, dan gangguan jiwa. Hasilnya sehat, sudah ada di lampiran dari Biro Psikologi Yayasan Psikologi Indonesia 1. Yang kedua, kami melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Sukamto, di mana hasilnya anak kami sehat secara pemeriksaan psikolog dan kesehatan jiwa, di mana dilakukan oleh dokter, bukan dilakukan oleh bak psikologi. Yang saya ingin mempertanyakan sebagai orang tua adalah bagaimana bisa di dalam satu lembaga yang sama, Biro Psikologi Polda Jabar dan Rumah Sakit Polri, terdapat dua keterangan berbeda untuk anak kami. Itu untuk masalah gangguan jiwa. Yang kedua, kami membahas tentang jam pelajaran. Kami mengetahui bahwa dalam satu pendidikan siswa itu 1.200 JP untuk materi di dalam sekolah dan 200 JP untuk latja. Satu hari dirata-ratakan itu 8 JP. Anak kami masuk rumah sakit Siloam, Purwakarta, operasi gigi impaksi pada tanggal 16 Agustus sampai 19 Agustus 2024. Tetapi anak kami harus kembali masuk ke Rumah Sakit Siloam dikarenakan ada pemukulan, di mana pemukulan tersebut dilakukan oleh anggota SPN dan sudah dilakukan sidang kode etik ya Dek. Sudah dilakukan sidang kode etik dan terbukti memang benar bersalah. Akibat pemukulan tersebut, luka operasi impaksi anak kami mengalami sobek lepas jahitannya. Lalu anak kami kembali masuk rumah sakit di Siloam pada tanggal 29 Agustus sampai 2 September. Lalu anak kami panas pada 30 Oktober, demam tinggi di mana dirawat di klinik, itu mengurangi JP juga saya lihat. Anak kami dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih selama 2 hari, 25 sampai 27 Oktober. Anak kami menderita bronkopneumonia dengan leukosit 22.000. Berapa nak? Oh 26.100. Tetapi anak kami pada hari kedua diminta pulang, pada hari ketiga diminta pulang paksa karena diobati lanjut di SPN. Jadi belum sampai leukosit turun di
10.000 anak kami sudah diminta pulang, di mana leukosit pada saat itu masih 15.000, masih dikategorikan belum sembuh karena leukosit normal adalah di bawah 10.000 atau mungkin 10.000 ambang batasnya. Akhirnya pada saat kontrol di tanggal 31 Oktober, saya kebetulan pendampingi di rumah sakit. Pada saat diperiksa dokter dan diperiksa darah, anak kami leukositnya kembali tinggi, kembali ke 22.000 karena pada saat pulang itu memang belum turun di bawah 10.000. Akhirnya anak kami harus kembali masuk di rumah sakit selama 3 hari dan pada saat pulang saya memastikan bahwa anak tersebut harus leukositnya di bawah 10.000. Jadi dia tidak kembali lagi ke rumah sakit dan puji Tuhan sembuh anak kami. Jadi kalau kami mencatat JP yang diungkapkan oleh pihak SPN, di sini tertera kalau kami menghitung 15 hari saja dikali 8 JP, anak kami itu hanya tidak mengikuti 120 JP yang di rumah sakit, di mana akumulasi dari sekolah kalau 1.200 ditambah 200 JP untuk Latja, kalau kita hitung 1.200 JP dikali 12% akumulatif itu hanya 144 JP, sedangkan anak kami masih di bawah 120 JP. Seperti itu, di 120 JP. Kami ingin mempertanyakan juga, apabila boleh, kami meminta rekapitulasi dari... Bu, tadi bilang ada perkelahian dengan anak ibu ya? Oh, begini, ya mohon. Oh, yang ada, bukan perkelahian Bapak. Jadi, kena tonjok? Pada saat anak kami selesai dari operasi impaksi, anak kami itu kan masih pemulihan. Lalu dalam, ya mohon izin menjelaskan ya Pak, ini saya berarti masuk di kronologi kejadian untuk... Saya mau tahu terjadi setelah keluar rumah sakit ya. Dan terjadi lagi karena ada satu aspek yang tadi dibilang sampai di sidang kode etik itu apa gitu? Baik Bapak. Jadi ceritanya pada saat anak kami keluar dari rumah sakit, pertama di hari kedua pulang dari operasi impaksi, anak kami di klinik diminta untuk memakan bakwan oleh salah satu anggota SPN di bagian gigi impaksi, mengunyah bakwan dingin. Lalu anak kami bilang, ibu ini masih sakit. Lalu ibunya bilang, silakan makan, nggak mati kan kamu kalau makan. Siap, baik, dilaksanakan anak saya. Padahal anak saya belum ada 5 hari setelah operasi gigi impaksi kanan kiri Bapak. Sudah itu di hari Selasa oleh Aib Daneng atau siapa ya Bapak, Aib Daneng. Lalu dilanjut pada Kamis dini hari, anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang dengan baju hitam-hitam dan memakai hoodie. Anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Setelah sampai di selasar, anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam. Lalu anak kami diminta untuk ikuti saya, ikuti suara saya. Lalu anak kami pada saat di tempat berhenti, anak kami diminta buka baju siswa, siap. Buka ikat pinggang siswa, siap. Dan tiarap. Lalu anak kami tiarap. Pada saat tiarap, anak kami dipukul dengan, anak kami bilang lidi. Dan bekasnya saya masih menemukan pada saat saya bertemu dengan anak saya kontrol di rumah sakit. Di mana bekas tersebut kami ada terlampir juga di lampiran itu. Lalu saya bilang, Kak ini lepas jahitan di rumah sakit pada hari Kamis ya, Jumat ya. Tidak bisa dilepas jahitan karena bengkak, karena efek dari makan bakwan tersebut, mengunyah keras. Akhirnya memutuskan dokter baik di minggu depan ya Bu ya, kontrol selanjutnya baik. Nah pada saat hari Selasa mau latihan judo, anak kami bilang bahwa anak kami tidak bisa latihan judo dulu, takutnya kalau ada bantingan impactnya di bekas operasi impaksi giginya. Tapi setelah ada pemukulan juga oleh Bribka Glora menonjok perut anak saya, dan itu juga udah sidang kode etik. Dan di situ ada Polki Aglison, di mana Polki Aglison itu menampar anak saya dan jahitan anak saya lepas. Di situ disaksikan oleh
Peneas dan Bintang, tetapi siswa Peneas dan Bintang pada saat sidang kode etik bilang anak saya tidak ditampar, tetapi anak saya hanya didorong bahunya. Mohon maaf, pada saat anak saya dipukul, saya skip Bapak, pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini, "Kenapa kamu bawa Kabid Dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit?" Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, "Kamu anak AKBP Bonifasius ya?" Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa bawa nama ayahnya seperti itu. Setelah itu pada saat selesai dicambuk kurang lebih dengan ritme yang berbeda-beda, jadi lidi itu digabung beberapa lalu disabatkan di punggungnya. Itu kurang lebih 100 kali, lalu dia bilang, "Jangan membuka tutup kepala apabila suara langkah kaki saya masih ada. Jadi kalau tidak ada baru boleh buka tutup kepala." Di saat anak saya sudah tidak mendengar suara langkah kakinya, anak saya buka, lalu anak saya kembali ke barak, disaksikan oleh piket Serambi dengan Muhammad Lutfi. Tetapi Muhammad Lutfi pada saat dimintai keterangan sama, dia bilang, "Saya tidak pernah melihat Rafael pada jam tersebut ada di luar barak." Jadi 3 orang yang melihat pemukulan atau anak saya ada di luar itu semua tidak mengakui keberadaan anak saya. Seperti itu. Kalau untuk jam pelajaran boleh saya minta rekapitulasinya kepada pihak SPN. Selesaiin dulu, Ya. ceritain dulu, nanti pertanyaan yang akan Ibu mau tanyain dengan Kepala SPN dicatat aja. Baik. Jadi baik. selanjutnya apa yang terjadi? Tadi kan yang pertama masalah sakit. Oke. Terus kedua, anak Ibu dikategorikan sakit jiwa. Baik. Dan Ibu sudah lampirkan itu. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya anak kami dibawa ke jiwa Rumah Sakit Muhammadiyah pada tanggal 7 November. Itu kan tadi udah. Udah. Ada. Ya, lalu lanjut, ya. Apalagi kejadian yang menyebabkan yang Ibu mau sampaikan ke kami, hal-hal apa yang mungkin kami nggak tahu, mungkin bapak-bapak yang ada di depan sini terskip juga karena bapak-bapak ini kan bukan pelatihnya. Iya. Nah, nanti dicatat itu pihak-pihak yang memang tadi misalnya ada Aibda siapa tadi itu. Iya. Nah, itu dicatat Pak Begini, Kepala. Iya. Karena bisa saja ini terjadi dalam aspek saya nggak tahu. Apakah memang anak ini dibenci oleh para pihak dengan benci kepada orang tuanya, maka anaklah yang menjadi tumbal bagi dalam proses yang ada. Nah, ini kita minta penjelasan dari Ibu. Iya. Bu, jangan ditutupin. Keluarkan apa yang mesti Ibu keluarkan di sini, biar Kepala SPN karena ini baru, jadi dia nggak ada beban ini. Jadi keluarin aja, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Anak kami dibilang bahwa anak kami itu menpor, sedangkan pada saat anak kami dibilang menpor, anak kami tidak melapor karena pada saat ketemu dengan saya sempat mengganti baju anak saya karena basah waktu itu, karena habis minum obat. Pada saat saya buka, saya menemukan bahwa ada bekas lidi di anak saya. Saya tidak pernah melarang atau pembentukan fisik karena saya tahu polisi harus kuat fisiknya, tetapi kalau seperti ini sudah di luar dari pembinaan. Dan diculik malam-malam itu bagi saya diculik ya, diambil di barak itu bagi saya sudah di luar pembinaan, bukan masuk dalam pembinaan. Lalu anak kami dikatakan anak kami mempunyai mental kepribadian buruk. 1, anak kami tidak pernah melanggar yang diatur di dalam Perdupsis siswa, pelanggaran. Anak kami tidak pernah melawan gadik, tidak pernah melawan pengasuh. Anak kami tidak pernah berantem dengan siswa lain, anak kami tidak pernah mencontek, anak kami tidak pernah mencuri, dan anak kami tidak pernah memakai helm merah, tetapi anak kami diberikan nilai mental kepribadian paling bawah dari 1080 siswa. Itu yang kami pertanyakan sebagai orang tua, bagaimana anak kami tidak pernah melanggar Perdupsis
yang dimana dibilang anak kami itu ele-elean, malas, itu subjektif yang kami nilai, karena anak kami tidak pernah melanggar Perdubsis. Kalau memang itu dilakukan oleh anak kami, mungkin kami bisa menerima apabila salah satu aja anak kami mencontek atau mencuri atau setidaknya bertengkar dengan temannya, dan anak kami tidak pernah mengenakan helm merah selama pendidikan. Lalu anak kami pada tanggal 5 November kami mendapat info bahwa pada tanggal 6 November besok anak kami akan disidang pengeluaran oleh KSPN, tetapi akhirnya bapaknya bisa berupaya tidak terjadi. Nah, setelah itu pada tanggal 6 pihak SPN berkirim surat kepada Perbakin meminta klarifikasi apakah benar sertifikat anak kami sebagai anggota Perbakin, lalu meminta klarifikasi kepada TNI AL juga, karena tanggal 6 itu tidak berhasil menjalankan hasil sidang Wandik untuk mengeluarkan anak kami di 6 November, lalu anak kami selanjutnya di hari selanjutnya tanggal 7 dibawa ke Poli Jiwa. Anak kami di situ didiagnosis depresi, sedang depresi berulang di situ. Yang saya ingin tanyakan adalah Bapak, apakah dokter yang memeriksa anak kami pada saat itu adalah dokter anak kami, dan maaf kalau kita balik kepada status anak kami dikeluarkan dari TNI, betul depresi karena saya yang memaksa anak kami waktu masuk TNI, jadi tidak sesuai dengan hati nuraninya karena dia ingin memasuk polisi, karena pada saat itu anak kami tidak bisa masuk polisi karena anak kami buta warna parsial dan bisa masuk TNI dengan jalur menembak pada saat itu. Sebenarnya depresinya anak kami karena memang tidak sesuai dengan keinginan hati nuraninya dia, karena dia ingin menjadi polisi. Dan kalau depresi, Bapak mohon maaf, depresi itu adalah keadaan seseorang di mana bisa terjadi apabila didukung banyak faktor. Kalau saya dikatakan anak saya mengalami di depresi di SPN, saya merasa tidak mungkin karena memang itu cita-citanya dan dia masuk di SPN di polisi atas kehendak dia. Dengan pemeriksaan pun dengan jiwa di Rumah Sakit Provinsi Jabar, pihak Rumah Sakit Jiwa pada tanggal 12 Desember mengundang saya dan memberikan surat kepada SPN, tetapi pihak SPN tidak memberitahukan panggilan tersebut terhadap orang tua kepada saya. Sampai di pukul 2 pihak SPN akhirnya WA saya, "Ibu kenapa belum datang? Belum adakah pemberitahuan dari pihak SPN bahwa ibu harus datang di Rumah Sakit Jiwa?" Di situ saya kembali tanda tanya kepada SPN, ada apa dengan SPN sampai undangan dari Rumah Sakit Jiwa terhadap saya orang tua tidak disampaikan oleh pihak SPN. Seperti itu Bapak. Lalu akhirnya anak kami mengikuti lajah. Saya pikir semua sudah baik-baik saja Bapak. Dan akhirnya saya kaget pada tanggal 10 Desember saya mendapat surat dari SPN Polda Jabar yang memberitakan bahwa anak kami sudah diberhentikan melalui keputusan Kapolda Jabar pada tanggal 3 Desember dan 28 November dari keputusan KSPN dan dikuatkan 3 Desember oleh keputusan Kapolda Jabar. Pertanyaan saya juga, kenapa anak kami dikeluarkan dan tidak dilantik 6 hari sebelum pelantikan, di mana sudah mengikuti semua pendidikan sekolah dari awal sampai akhir. Hanya 6 hari sebelum pelantikan NRP anak kami sudah keluar, lalu di SPN semua anak kami sudah menjalani proses pelajaran, latja, dasbara. 6 hari sebelum pelantikan anak kami diberhentikan. Saya mau tanya. Oke Bapak. Jadi selama ini anak ibu nggak pernah melakukan hal-hal bejat, ya nggak pernah ya? Kalau sesuai dengan Perdubsis yang diatur di Perdubsis, anak kami tidak pernah melakukan mencuri, mencontek, berkelahi, memakai helm merah. Berarti apa yang dilakukan anak ibu dalam proses pembelajaran di sekolah SPN tersebut sesuai dengan apa yang terjadwal, tapi dengan waktu yang tadi
jam apa tadi JP ya? JP. JP tadi, kalau ibu menilai bahwa angkanya tidak sesuai, yang ibu akan pertanyain. Udah Bu, nggak usah ngomong lagi. Saya paham. Terima kasih, Bapak.